when I become president of Indonesia, I will bring Indonesia to join BRICS. So, kalian pasti sudah dengar berita besar ini. Indonesia resmi diundang untuk bergabung dengan BRICS. BRICS, kelompok ekonomi berpengaruh yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, kini mengajak Indonesia untuk ikut di dalamnya. Tapi muncul satu pertanyaan besar, apakah ini berarti Indonesia siap menjadi negara maju? Untuk menjawabnya, kita perlu tahu dulu apa sih sebenarnya BRICS itu. BRICS adalah aliansi ekonomi yang mewakili negara-negara dengan potensi besar di dunia. Kalau G7 lebih fokus ke negara-negara kaya yang sudah mapan, BRICS hadir sebagai kekuatan alternatif. Negara-negara ini bekerja sama untuk memperkuat ekonomi, mendorong perdagangan, berbagi teknologi, dan bahkan mencoba mengurangi dominasi dolar Amerika Serikat dalam transaksi global. Sekarang dengan bergabungnya Indonesia, peluang besar terbuka lebar. Indonesia bisa mendapat akses ke jaringan kerja sama internasional yang lebih luas. Misalnya, dalam sektor perdagangan, kita bisa menjalin hubungan lebih erat dengan negara-negara besar seperti China dan India. Tidak hanya itu, BRICS juga membuka jalan bagi Indonesia untuk mendapatkan investasi besar di berbagai bidang, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga pengembangan teknologi. Bayangkan saja, dengan dukungan dari BRICS, proyek-proyek besar di Indonesia seperti kereta cepat, pembangkit listrik energi, atau pembangunan kawasan industri baru bisa lebih cepat terwujud. Dan ini tentunya akan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat kita, akses transportasi jadi lebih mudah, kebutuhan energi terpenuhi, dan peluang kerja pun semakin banyak. Tapi, jangan dulu terlalu euforia. Masuk ke BRICS bukan berarti jalan kita menuju status negara maju akan mulus tanpa hambatan. Salah satunya adalah struktur ekonomi Indonesia yang masih bergantung pada ekspor bahan mentah. Coba kita lihat. Saat ini, sebagian besar ekspor Indonesia terdiri dari komoditas seperti batu bara, kelapa sawit, dan karet. Memang, ini mendatangkan banyak devisa, tapi negara maju biasanya punya sektor manufaktur yang kuat. Mereka mampu mengolah bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Misalnya, daripada hanya mengekspor kelapa sawit, kenapa tidak mengolahnya menjadi produk kecantikan atau bioenergi yang bisa dijual dengan harga jauh lebih mahal? Selain itu, Indonesia juga harus hati-hati memainkan perannya di BRICS. Di dalam kelompok ini ada raksasa seperti China dan Rusia. Kalau kita tidak pintar-pintar menyusun strategi, ada risiko Indonesia hanya menjadi penonton atau bahkan pasar bagi produk negara-negara besar tersebut. Oleh karena itu, kita harus aktif memperjuangkan kepentingan nasional. Tidak hanya itu, tantangan lain adalah sumber daya manusia kita. Kalau mau bersaing di level global, kita butuh tenaga kerja yang terampil, inovatif, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Pendidikan dan pelatihan menjadi kunci utama. BRICS bisa membuka peluang besar untuk transfer teknologi. Tapi kita juga harus siap mengembangkan teknologi itu sendiri. Jangan sampai kita hanya menjadi pengguna tanpa kemampuan untuk berinovasi. Ada juga isu geopolitik yang tidak bisa diabaikan. BRICS sering disebut sebagai tandingan dari aliansi negara-negara barat seperti G7. Dengan bergabung ke BRICS, posisi Indonesia di kancah internasional mungkin akan berubah. Tantangannya adalah bagaimana kita bisa tetap menjaga prinsip kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif, tanpa terjebak dalam persaingan antara dua kekuatan besar dunia. Namun, di balik semua tantangan ini, peluang yang ada juga sangat besar. Kita bisa belajar banyak dari anggota BRICS lainnya. India misalnya berhasil mengembangkan industri teknologi informasi yang mendunia. Sementara Brasil sukses memaksimalkan potensi agrikultur mereka. Kalau kita bisa mengambil pelajaran dari mereka, bukan tidak mungkin Indonesia akan semakin maju. Jadi, kesimpulannya, gabung BRICS bukanlah jalan pintas untuk menjadi negara maju, tapi ini adalah langkah awal yang sangat penting. Kita punya peluang besar untuk memperkuat ekonomi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperluas pengaruh di kancah internasional. Tapi, semua itu hanya bisa terwujud kalau kita serius memanfaatkan peluang ini. Sekarang semuanya ada di tangan kita. Pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat umum, semuanya punya peran masing-masing untuk mendorong Indonesia ke level berikutnya. Apakah kita akan berhasil? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Tapi satu hal yang pasti, kita harus terus optimis, berusaha, dan bekerja sama. Apakah Indonesia siap menjadi negara maju setelah bergabung dengan BRICS? Yuk, kasih pendapat kalian di kolom komentar.